Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfani Rahman dari kelas 11 TKJB. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan shortwave. Teknologi satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan oleh ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan belakangan Cina telah memiliki stasiun untuk meluncurkan satelit ke orbitnya. B. Cara kerja dari satelit yaitu dengan cara uplink dan downlink. Uplink yaitu transmisi yang dikirim dari bumi ke satelit. Sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. C. Kelebihan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Kelebihan: 1. Cakupnya yang luas, satu negara ataupun benua. 2. Instalasi jaringan segmen bumi yang sangat cepat. 3. Karakteristik layanan jaringan seragam. 4. Layanan mobile wireless yang independen terhadap lokasi. Kekurangan: 1. Rentan terhadap pengaruh atmosfer. 2. Delay propagasi besar. 3. Distance insensitive, artinya biaya yang diperlukan hampir sama untuk membuat link komunikasi satelit jarak dekat dan link komunikasi jarak jauh. D. Berdasarkan ketinggian dari garis orbitnya, tipe penggunaan satelit yaitu Geosynchronous Earth Orbit atau GSO adalah orbit suatu benda, umumnya satelit buatan dengan bumi sebagai pusatnya, yang mempunyai periode sama dengan rotasi bumi, yaitu 1 hari sideris atau 23,9344 jam. Secara geometri, orbit ini mempunyai setengah sumbu utama semi-major axis yang panjangnya 42164,17 km. Geostationary Earth Orbit atau GEO adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi, garis lintang 0 derajat. Dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0 dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geostasioner akan tampak diam di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Satelit ini mengorbit searah dengan rotasi bumi pada ketinggian sekitar 35,7086 km, 22,24 satelit miles di atas permukaan tanah. Medium Earth Orbit atau MEO merupakan satelit yang mengorbit mulai pada ketinggian 2000 sampai 35.000 km dari bumi, lebih rendah daripada orbit GEO karena lebih dekat dengan permukaan bumi. Periode satelit dalam mengelilingi orbit akan semakin tinggi, sehingga jika dilihat dari permukaan bumi, satelit akan tampak terus bergerak. Low Earth Orbit atau LEO merupakan orbit satelit dengan ketinggian yang paling rendah di antara lainnya. Ketinggian satelit pada orbit ini sekitar 5.000 sampai 2.000 km di bawah orbit MEO dari bumi, memiliki karakteristik yang mirip dengan orbit MEO, di mana periode satelit dalam mengelilingi orbit lebih cepat dari rotasi bumi. Bandwidth. Mekanisme bandwidth. Network bandwidth capacity. Bandwidth capacity, kapasitas lebar pita, diartikan sebagai nilai maksimum besar transfer data, tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam satu periode tertentu. Contohnya 5 GB per bulan, yang artinya besaran maksimal transfer data yang bisa dilakukan oleh seluruh klien adalah 5 GB. Network bandwidth consumption adalah konsumsi bandwidth yang dapat dipantau baik melalui perangkat jaringan seperti router dan administrator jaringan. Hypothetic bandwidth. Hypothetic bandwidth bagi suatu jaringan adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data.
Contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Asymptotic bandwidth biasanya diperkirakan dengan mengirim sejumlah pesan yang sangat besar ke internet, mengukur end-to-end throughput. Typical of bandwidth. Bandwidth biasanya dinyatakan oleh bit per detik seperti 60 Mbps atau 60 MBS untuk menjelaskan kecepatan transfer data 60 juta bit megabit setiap detik. Internet connecting bandwidth. Bandwidth ini internet ini adalah jumlah dari konsumsi transfer data yang biasanya dihitung dalam bentuk satuan waktu atau bit per sekon. B. Parameter pengukur bandwidth. Throughput. Throughput bandwidth aktual atau bandwidth sebenarnya yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam suatu hari menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Upstream. Upstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan upload dengan maksimum kecepatan sampai dengan 64 kbps. Downstream. Downstream adalah kecepatan aliran data ketika pelanggan melakukan download dengan maksimum kecepatan sampai dengan ADSL connecting speed-nya 384 kbps. Kecepatan speed. Kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Pengukuran kecepatan dalam bit per sekon sebagai contoh apabila kita menggunakan koneksi local area network atau LAN maka kecepatan transfer datanya mencapai 100 Mbps. C. Analisis kebutuhan bandwidth. I. Up to bandwidth share. Jaringan internet berjenis up to share bandwidth adalah jenis jaringan yang biasa digunakan untuk internet rumahan. Karena internet yang diberikan oleh ISP tertentu tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur penyediaan ISP tersebut. Contoh misalkan ada berlangganan internet up to 10 Mbps, Anda tidak akan mendapatkan 10 Mbps tersebut karena bandwidth-nya nanti dibagi dengan jumlah rumah yang berlangganan internet yang sama dalam satu wilayah. 2. Digit bandwidth. Jaringan internet berjenis digit bandwidth berbeda dengan up to share. Jaringan ini lebih baik jika digunakan untuk kantor. Mengapa? Karena koneksi internet bandwidth yang Anda dapatkan sesuai dengan paket berlangganan internet yang Anda ambil. Contohnya misalkan perusahaan Anda berlangganan jaringan internet dedicated 2 Mbps, bandwidth yang Anda dapatkan tetap sebesar 2 Mbps tanpa dibagi oleh kantor yang ada di sekitar kantor Anda. D. Kualitas koneksi. A. Jenis servis pada TCP atau IP. Normal data user merupakan penggunaan atau user yang menggunakan data normal untuk melakukan pengiriman dan penerimaan data. Network management merupakan layanan pada TCP atau IP yang memanajemen jaringan network saat melakukan pertukaran data. Real time merupakan kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki deadline yang jelas relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi. Streaming application merupakan bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan. Streaming application adalah metode penyampaian aplikasi virtual. Critical data application merupakan praktik tata kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerja TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. Critical data application menggambarkan parameter di mana pekerja harus dilakukan. Network security management memungkinkan administrator untuk mengelola jaringan yang terdiri dari firewall fisik dan virtual dari suatu lokasi pusat. Administrator memerlukan solusi manajemen keamanan jaringan untuk mendapatkan visibilitas tingkat tinggi ke dalam perilaku jaringan, mengotomatiskan konfigurasi perangkat, menegakkan kebijakan global, melihat lalu lintas firewall, membuat laporan dan menyediakan interface manajemen tunggal untuk sistem fisik dan virtual. Network control traffic merupakan proses mengelola, mengendalikan, atau mengurangi lalu lintas jaringan terutama bandwidth internet. Misalnya oleh penjadwalan jaringan ini digunakan oleh administrator jaringan untuk mengurangi kemacetan, latensi, dan kehilangan paket. DOS Prone Service. Serangan denial of service merupakan serangan dunia maya di mana
pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host yang terhubung ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Scavenger merupakan proses cara mencari informasi di internet dan cara menggunakan sumber daya di informasi yang tersedia di internet. B. Pengertian dan faktor yang mempengaruhi QoS. Pengertian QoS, Quality of Service atau yang disingkat menjadi QoS, merupakan mekanisme jaringan yang memungkinkan aplikasi atau layanan dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi QoS, delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, atau juga waktu proses yang lama. Delay variation merupakan perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Efeknya kadang-kadang disebut sebagai paket jitter meskipun definisi tersebut tidak sesuai. Paket loss terjadi ketika satu atau lebih paket data yang berjalan melalui jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Paket loss disebabkan oleh kesalahan dalam transmisi data, biasanya melalui jaringan nirkabel atau kemacetan jaringan. Paket reordering merupakan pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Pengubahan urutan dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan penerimaan paket. Appender rate adalah jangkauan rata-rata, sedangkan burst adalah bandwidth tambahan di atas mark limit yang mungkin didapatkan dalam kondisi tertentu. Burst akan terjadi jika appender rate dari quake lebih kecil dari setting burst threshold. Burst akan berhenti jika appender rate dari quake sama atau lebih besar dari setting burst threshold. Discoursing TCP session dapat terjadi pada aliran TCP atau IP selama periode kemacetan karena setiap pengirim akan mengurangi kecepatan transmisi mereka pada saat yang sama ketika terjadi kehilangan paket. C. Komponen pendukung QoS. Queuing atau antrian delay adalah waktu suatu pekerjaan menunggu dalam antrian hingga dapat dijalankan dalam jaringan yang diaktifkan. Penundaan antrian adalah waktu antara penyelesaian pesinyalan oleh pencetus panggilan dan kedatangan sinyal sering di penerima panggilan. Signaling atau penggunaan sinyal untuk mengendalikan komunikasi merupakan pertukaran informasi mengenai pembentukan dan pengadilan sirkuit telekomunikasi dan manajemen jaringan. Berbeda dengan pengaturan manual sirkuit oleh pengguna atau administrator, misalnya pengiriman sinyal dari ujung transmisi sirkuit telekomunikasi untuk memberitahu pengguna di ujung penerima bahwa pesan akan dikirim. Classification adalah mengkategorikan paket dengan memeriksa isi frame, shell, dan header paket, sedangkan alat penandaan kemungkinan alat QoS untuk mengubah header paket untuk klarifikasi yang lebih mudah. Marking adalah penandaan melibatkan pengaturan beberapa bit di dalam tautan data atau tajuk lapisan jaringan dengan tujuan memungkinkan alat QoS perangkat lain mengklarifikasi lalu lintas berdasarkan nilai yang ditandai. Admission control adalah validasi dalam sistem komunikasi di mana pemeriksaan dilakukan dalam sebelum koneksi dibuat untuk melihat apakah sumber daya saat ini cukup untuk koneksi yang diusulkan. Congestion control menggunakan algoritma penghindaran congesting jaringan yang mencakup berbagai aspek skema peningkatan, penambahan, penurunan, multiplikasi bersama dengan skema lain termasuk slot start dan jendela kemacetan untuk mencapai penghindaran kemacetan. Traffic shaping adalah teknik manajemen bandwidth yang digunakan pada jaringan komputer yang menunda beberapa atau semua diagram agar sesuai dengan profil traffic yang diinginkan. Internet service yaitu arsitektur yang menetapkan elemen untuk menjamin kualitas layanan QoS pada jaringan. Interpret misalnya dapat digunakan untuk memungkinkan video dan suara mencapai penerima tanpa gangguan, sedangkan directed service merupakan arsitektur jaringan komputer yang menetapkan mekanisme
sederhana, dan scalable untuk mengklarifikasi dan mengelola lalu lintas jaringan, menyediakan kualitas layanan QoS pada jaringan IP modern. QoS Policy. Kebijakan QoS membatasi lalu lintas jaringan keluar dan kecepatan threshold yang ditentukan, yaitu dengan menggunakan throttling. Penandaan dan perlambatan DSCP dapat digunakan bersama untuk mengelola lalu lintas secara efektif. Untuk membuat kebijakan QoS, editan pengaturan objek kebijakan grup GPO dari dalam alat konsol manajemen kebijakan grup GPMC. Throughput, delay, dan packet loss. Throughput adalah kecepatan rata-rata data yang diterima oleh suatu node dalam selang waktu pengamatan tertentu. Throughput merupakan bandwidth aktual saat itu juga di mana kita sedang melakukan koneksi. Satuan yang dimiliki samanya dengan bandwidth, yaitu BPS. Rumus untuk menghitung nilai throughput adalah throughput, jumlah data yang dikirim, waktu pengiriman data. Pada gambar data terlihat dari throughput yang didapatkan oleh 0,272 Mbit second. Throughput jumlah data yang dikirim, waktu pengiriman, throughput 207.060 bit. Hasilnya 0,272 Mbit second. Delay adalah waktu tunda saat paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik menuju titik lain yang menjadi tujuan. Delay diperoleh dari selisih waktu kirim atau satu paket TCP dengan paket lainnya, direpresentasikan dalam satuan sekon. Rumus untuk menghitung nilai delay: rata-rata delay, total paket yang diterima. Ini cara menghitungnya. Paket loss adalah banyak paket yang hilang pada suatu jaringan. Paket yang disebabkan oleh tabrakan, collision, penuhnya kapasitas jaringan, dan penurunan paket yang disebabkan oleh habisnya TTL, time to live paket. Rumus untuk menghitung paket loss. Ini cara untuk menghitungnya. F. Short-switch. A. Pengertian short-switch dan komponen switch. Pengertian short-switch. Short-switch merupakan suatu alat mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan saudara yang telah ada selama ini. Komponen switch antara lain Media Gateway Controller (MGC) adalah komponen yang berfungsi untuk mengontrol sesuai sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Signalis Gateway (SG) adalah suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali MGC. SG hanya mengenai pensinyalan SS7. Media Gateway (MG) adalah komponen yang berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan shortwave dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Aplikasi server adalah elemen jaringan shortwave yang berfungsi menyediakan aplikasi tambahan termasuk logika, pelayanan, dan eksekusi terhadap satu atau lebih aplikasi dan atau layanan. Media server adalah komponen yang fungsinya yakni untuk memperkaya software dengan kemampuan media, misalnya yakni untuk menanggapi respon suara. Tugas itu akan dilakukan oleh media server. G. Fitur dan fungsi software. A. Fungsi dari switch. Fungsi switch merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switch, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa harus menghubung langsung antara kedua node tersebut. Fungsi kontrol dilakukan oleh Media Gateway Controller (MGC) yang bekerja untuk mengarahkan, menvalidasi, dan menyediakan akses bagi pengguna serta membuat rute penyisalan jaringan PSTN. Fungsi signaling yang dilakukan oleh MGC menggunakan protokol Megaco H.323 dan SIP. Protokol tersebut menjamin kerja sistem secara optimal. Signaling antara PSTN dengan IP menggunakan jaringan point-to-point. Fungsi interface pada software memiliki sebuah interface yang disebut dengan Application Programming Interface (API) yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan layanan baru. B. Layanan wajib dimiliki software. Call transfer merupakan sebuah mekanisme telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group merupakan sebuah konsep telepon yang mengacu pada metodologi yang mendistribusikan panggilan telepon dari satu nomor ke telepon sebuah grup yang memiliki beberapa saluran telepon. Call forwarding merupakan sebuah fitur pada bekerja jaringan telepon yang memungkinkan sebuah panggilan masuk ke pihak di panggilan untuk dialihkan ke pihak ketiga. Counterpart call merupakan istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan tiga atau lebih saluran dalam waktu bersamaan.
Abbreviated dialing merupakan layanan yang memungkinkan pengguna dapat memperpendek nomor telepon yang dipanggil sehingga user dapat menyimpan kependekan nomor sebanyak 5 sampai 100 sehingga dapat mempercepat proses dialing ke nomor-nomor yang diinginkan. Call waiting merupakan layanan yang memungkinkan pelanggan dapat mengetahui atau menerima panggilan telepon lain pada waktu pelanggan sedang melakukan pembicaraan yang sedang berlangsung. Call forwarding merupakan sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, rumah, handphone, dan secara bersamaan. Client Identification Presentation (CLIP) merupakan servis yang memungkinkan untuk memunculkan identifikasi nomor penelpon. Client Identification Restoring (CLIR) merupakan servis yang memungkinkan untuk menyembunyikan identifikasi nomor penelpon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.